Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zanobia dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dengan 3 digit NIM terakhir 030. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan mempresentasikan serta mensimulasikan mengenai reverse forward dan pompa air. Baik, di sini reverse forward motor. Reverse forward merupakan rangkaian kontrol yang digunakan untuk mengatur arah putaran motor listrik, yaitu putaran maju atau forward dan putaran mundur atau reverse. Prinsip dasar dari rangkaian ini adalah membalik arah medan magnet motor dengan cara mengubah urutan fasa pada motor. Sistem ini banyak digunakan pada aplikasi industri yang memerlukan perubahan arah putaran secara terkontrol. Fungsi rangkaian reverse forward. Fungsi utama dari rangkaian reverse forward adalah memberikan fleksibilitas arah gerak motor sesuai kebutuhan sistem. Rangkaian ini memungkinkan motor bekerja maju dan mundur tanpa harus mematikan sumber listrik utama. Selain itu, sistem ini membantu meningkatkan efisiensi kerja mesin serta memudahkan pengoperasian pada aplikasi yang membutuhkan gerak bolak-balik. Di sini dapat kita lihat mengenai rangkaiannya yang nantinya akan saya simulasikan juga. Selanjutnya, rangkaian daya reverse forward. Rangkaian daya reverse forward. Rangkaian daya pada sistem reverse forward berfungsi menyalurkan daya listrik ke motor. Rangkaian ini menggunakan dua kontaktor, yaitu kontaktor forward dan kontaktor reverse. Saat salah satu kontaktor aktif, urutan fasa motor diatur sedemikian rupa sehingga arah putar motor berubah. Untuk alasan keamanan, kedua kontaktor ini tidak boleh aktif secara bersamaan. Jadi nantinya pada rangkaian akan ada motor di bawah kiri, dan juga nantinya setelah dinyalakan, bila menggunakan forward, maka saat kita memencet untuk tombol reverse-nya itu tidak akan bisa karena ada interlock yang digunakan pada tiap-tiap rangkaian, baik itu reverse ataupun forward. Kita langsung saja selanjutnya, rangkaian kontrol reverse forward. Rangkaian kontrol berfungsi mengatur kapan motor berputar maju atau mundur. Rangkaian ini biasanya menggunakan tombol start forward, start reverse, dan stop, serta sistem interlock. Interlock berperan mencegah aktivasi dua arah secara bersamaan sehingga motor dalam peralatan tetap aman. Rangkaian kontrol bekerja dengan arus kecil namun memiliki peran penting dalam pengoperasian sistem. Selanjutnya, sistem kontrol pompa air otomatis. Sistem kontrol pompa air otomatis dirancang untuk mengatur pengisian dan pengosongan air tanpa campur tangan manual. Sistem ini bekerja berdasarkan kondisi level air yang terdeteksi oleh sensor atau spark level. Dengan sistem ini, pompa hanya bekerja saat diperlukan sehingga lebih efisien dan mengurangi risiko kerusakan akibat kerja terus-menerus. Ini adalah cara kerja dari sistem pompa air. Pertama, sistem memantau ketinggian air menggunakan sensor atau spark level. Lalu, setelah itu, saat air sudah berada di bawah batas minimum, pompa akan menyala secara otomatis. Yang ketiga, pompa bekerja mengisi air hingga mencapai batas maksimum. Ketika level air tercapai, pompa akan mati secara otomatis. Dan terakhir, proses ini berlangsung berulang tanpa pengoperasian manual. Dan juga di sini dapat kita lihat fun fact-nya, sistem mencegah pompa bekerja terus-menerus dan menghindari air meluap. Jadi, semisal ini adalah tangki, lalu sensor yang misal terletak di sini itu akan memantau air yang ada di bawahnya. Dan juga saat telah ditentukan misal batasnya segini, dan juga bakal ada nantinya untuk mengisi. Semisal airnya sudah segini, baru segini, air akan tetap naik sampai akhirnya pada batas yang ditentukan oleh sensor. Setelah air itu mendekati batas sensor, pompa air akan mati secara otomatis. Gitu. Baik, simulation time. Saatnya kita memasuki sesi simulasi, yaitu simulasi mengenai rangkaian reverse forward. Baik, kita akan mulai dari awal. Yaitu pertama kita butuhkan yang namanya ini deh. Ini itu powernya. Kita taruh di sini. Sama kita putar dulu dia. Putar kiri. Salah. Nah.
Setelah itu kita akan menggunakan ini switch yang 3 oh ya, dia kita butuh ini yang 3 juga. Tambah satu lagi ke sini, itu juga butuh relay-nya. Lalu kita juga bakal nambahin motor. Ini dia. Nah, setelah itu untuk namanya bisa kita edit dulu aja di sini. Jadi ini kalau untuk FF untuk forward, ini untuk reverse FR. Di sini kita bisa langsung tarik garisnya. Nah, juga perlu diperhatikan bahwa harus sangat teliti, karena untuk aplikasi Decimal sendiri itu untuk ini benar-benar harus pas banget, karena kalau enggak itu bisa dihitung tidak masuk lah ke apa yang kita mau gitu. Sini langsung kita sambung-sambungin aja semua. Oh iya, ini untuk yang paling atas itu putus-putus. Nah, ini putus-putus. Yang seperti yang ini netral lah ya, karena ini juga netral. Bisa kita sambung-sambungin aja langsung. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Terus yang ini juga kita sambung-sambungin. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, ini bisa kita sambung juga. Nah, yang baru nih. Ini ke sini. Ini dulu ini ke sini. Nah, ini untuk yang pertama kita masukin ke yang paling ujung. Ini kita masukin ke yang kedua, 3. Oh, biar main aman kita taruh ini di tengah aja. Nah,
Ini power relay-nya udah selesai, kita masuk ke rangkaian kontrol. Sama kita gunakan nah, jadi kita pakai yang dua. Terus kita pakai juga emergency. Itu juga butuh kontak bantu detektor juga. Itu juga kita gunakan bantu juga yang NO. Nah, kita butuh itu untuk interlocknya. Nanti kita taruh juga di sebelah sini. Nah, itu juga butuh coil. Kita taruh di sini. Juga kita butuh lampu buat indikatornya. Gini, terus coil lagi. Sama lampu lagi. Kita ini untuk indikator satunya. Taruh di sini. Ini untuk indikator satu. Nah, kita bikin dikit. Di situ bisa langsung kita rangkai aja.
ini. Jadi kalau saya dulu yang pertama, ini satu di sini, yang ini ke yang netral. Terus yang ini itu bisa langsung ke kanan ini, karena nanti bakal disambungin ke, nanti bakal disebutin lah. Terus ini juga langsung turun aja, turun, 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 turun. Nah, terus nanti untuk sebagai pengunci nih, yang ini kita taruh di tengah-tengah antara aja gitu. Itu untuk indikator semisal saklar emergensinya atau ini tuh pokoknya untuk apakah bekerja atau enggak gitu. Nanti dia bakal ngasih sinyal ke lampu supaya dia bisa untuk nyala. Bentar. Kita kurang satu nih. Nah, ini kan saklar forward, jadi itu satu saklar NO lagi. Salah. Ini sudah NO. Datanya ini tadi ini udah kita sediain. Itu kontak bantu juga kita butuh lagi satu lagi. Itu yang ini. Di sini. Buka inci lagi. Itu buat ditaruh di bawah ini ya. Sebentar ini terus dulu. Kalau udah kita wiring kembali. Sebentar saya mau ngecek dulu. Kalau bisa sambung. Ini semua kita buat jadi ya. Nah, ada ini. Sini bisa langsung ikut. Set.
ini kita kasih ke sini. Nah, ini ke sini, ini juga ke sini. Ini dari sini kita tarik sini, sambungin. Terus dari sini ke sini. Nah, di bawahnya itu kita sambungin ke lampu yang paling ujung. Ini juga ikut. Nanti yang ini sambungin ke yang ini. Nah, oh iya, ini jangan lupa kita sambungin ke groundnya. Kita sambung dulu ya, dari sini ke sini. Nah, kita kasih silangan dulu, jangan lupa. Ini S emergency. Kita kasih emergency. Ini aman yang S ini kita beri nama S off. Karena itu kan guna saklar off. Juga kalau ini saklar on jadi S on. Itu untuk forwardnya. Ini on tapi untuk yang forward jadi S on F. Nah, kalau ini saklar onnya si reverse berarti S on R. Nah, ini kontaknya jadi kita ke FF. Kalau yang ini kita ubah jadi SF aja. Nah, ini SF. Sebentar. Nah, lanjut lagi. Yang SR berarti yang ini kalau itu FF kita ubah jadi ke FR. Ya, terus
FR, ini FR, ini FF, ini juga F, ini juga FF nih, ini FF. Ini juga lampu kita ganti jadi forward, terus yang ini kita ganti jadi reverse. Indikator kita ubah jadi HI. Coba kita start. Oh sudah. Oke. Coba kita run. Kita nyalain PCB-nya. Kita nyalain scroll forward juga. Ada nggak kuncinya? Aduh, bentar. Bentar, kesalahan di sini. Kita cek dulu ya. Ini S off, SF, SR bunyi, FF, FR. Oh, di sini kita salah naruh ya teman-teman. Itu harusnya yang harusnya gini. Itu lampu indikator FR tuh. Kita taruh lagi. Ini nyala coba. Nggak bisa. Bentar. Semua. Kembali. Nah, jadi mungkin ada kesalahan wiring di sini. Jadi sejelas saja seharusnya kita tuh bisa tes F. Di sini ada dikunci di sebelah sini. Lalu oh bentar.
kesalahan di wiringnya mungkin karena udah berputus presisi itu, jadi mungkin ada satu atau ada beberapa tidak nyambung, kita tidak tahu pastinya di mana. Mungkin saya akan jelaskan saja. Jadi di sini tuh harusnya saat dipencet SF, maka dia akan mengunci di sebelah sini. Di bagian sini dia akan mengunci di sini. Lalu saat dipencet bagian SR itu tidak akan bisa karena itu sudah kunci. Jadi untuk agar bisa SR dipencet, selama SR-nya masih nyala, jadi kita harus pencet off, nanti SR-nya bakal naik dan kita baru bisa pencet si SR-nya gitu. Nah, jadi itu rangkaian dari forward reverse. Nah, jadi ini harusnya tuh masih dipencet itu harusnya bisa nyambung ke sebelah sini. Ya, mungkin maaf jika hasilnya tidak memuaskan karena ada beberapa kesalahan. Mungkin segitu saja simulasi dari saya. Itulah jadi rangkaian dari forward reverse. Nah, mungkin segitu saja dari saya, dan juga mengenai pompa otomatis. Sistem kontrol pompa air otomatis adalah rangkaian listrik yang berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan pompa air secara otomatis berdasarkan ketinggian air di tandon atau bak penampungan. Tujuannya itu adalah agar air selalu tersedia tanpa harus menyalakan atau mematikan pompa secara manual. Gitu. Mungkin segitu saja presentasi dari saya dan juga simulasinya. Mohon maaf jika simulasi kurang memuaskan karena emang banyak kesalahan, namun karena juga mengenai kendala waktu jadi tidak bisa dilanjutkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.